Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham-saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Dan di video ini saya coba menganalisa sektor konstruksi dalam beberapa hari terakhir ini mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba menganalisa sektor konstruksi yang dalam beberapa hari terakhir ini terlihat mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Kenaikan ini disertai adanya sentimen positif berupa dilantiknya kepala IKN oleh Presiden Jokowi, sehingga memberikan harapan bahwa sektor konstruksi ini atau emiten-emiten di sektor ini akan mulai bangkit karena ibu kota negara baru akan mulai dibangun. Tapi kita saat ini belum tahu emiten mana yang akan mendapatkan proyek untuk ibu kota baru ini. Tapi biasa memang setelah ada sentimen ini, hampir semua saham di sektor ini bergerak naik. Yang pertama bisa kita lihat Wika hari Jumat kemarin naik 9% lebih ke harga 1110. Kenaikan ini membuat Wika berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi selalu saya jelaskan ini belum terkonfirmasi break. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1080 dan di atasnya masih ada satu resisten kuat di harga 1150. Ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 150, Wika belum bergerak trend. Bisa kita lihat di posisi sini berusaha untuk break dari garis EMA 50, belum sempat naik mendekati garis EMA 150, berada di harga 1150, Wika sudah gagal break dan bergerak turun. Saat itu masih berhasil rebound, mencoba naik kembali, sempat mendekati garis EMA 150 yang sebelumnya di harga 1170, Wika juga masih gagal break dan terlihat juga masih berada di bawah harga 1150. Dan saat ini garis EMA 150 tepat di 1150. Jadi ini akan berubah menjadi resisten kuat karena sebelum garis EMA 150 pun harga 1150 masih bisa menahan kenaikan dari saham Wika. Tapi positifnya apabila ternyata Wika berhasil break dari resisten kuat ini, Wika akan sangat uptrend dan garis EMA 150 akan berubah menjadi support kuatnya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai naik dan telah berpotongan. Dan untuk support terdekat saat ini di harga 1050. Jadi apabila minggu depan terkonfirmasi garis EMA 50 juga terlewati, garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 9% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga hari Jumat kemarin masuk melakukan akumulasi. Jika kita lihat satu minggu terakhir ini, asing sudah mulai masuk akumulasi saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Wika minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150. Apabila teman-teman mau swing trade, bisa take profit dulu apabila gagal break dari garis EMA 150. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, tren Wika akan membaik. Tapi ingat, walaupun membaik itu belum tentu uptrend karena selama masih gagal break dari garis EMA 150, Wika akan bergerak sideways dulu. Tapi minimal Wika sudah tidak bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Selanjutnya bisa kita lihat PTPP juga naik 9% ke harga 1090. Dan untuk grafik PTPP lebih baik daripada Wika karena PTPP garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Bisa kita lihat di candle ini hampir mirip dengan posisi Wika saat ini, naik di atas garis EMA 50. Keesokan harinya ternyata masih gagal lanjut naik tapi bertahan di atas garis EMA 50 dan hari Jumat berhasil rebound dari garis EMA 50. Jadi terkonfirmasi garis EMA 50 telah terlewati dan sudah berubah menjadi supportnya. Dan saat ini PTPP berusaha untuk break dari garis EMA 150 dan bergerak trend. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1055 dan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1000 atau tepat di support psikologisnya. Dan bisa kita lihat apabila berhasil break dari garis EMA 150, target terdekat itu di sekitar harga
1150. Baru berikutnya target berikutnya di 1200. Tapi minimal apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150 minggu depan, maka PTPP trennya akan mulai uptrend untuk jangka pendek dan bisa di hold selama garis EMA 50 atau di harga 1000 tidak terlewati. Dan untuk garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk PTPP bisa kita lihat naik 9%, ini ada akumulasi. Dan asing juga masuk dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan sama bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing juga mulai masuk akumulasi saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, PTPP saya lihat masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dengan target terdekat di 1150. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, kemarin gagal entry untuk saham PTPP, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1050 sampai 1055 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya tunggu PTPP terkena pullback dulu, mendekati garis EMA 150 atau harga 1050. Apabila berhasil rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya, karena saat ini juga memang belum terkonfirmasi break. Sama seperti posisi sini, berada di atas garis EMA 50, ternyata keesokan harinya masih sempat pullback ke garis EMA 50. Ini akan lebih aman untuk kita entry daripada kita paksain untuk beli, walaupun minggu depan PTPP masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk saham ADI bisa kita lihat secara grafik tidak sebagus Wika dan PTPP karena belum berhasil naik di atas garis EMA 50, lumayan jauh jaraknya, apalagi untuk garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 925, garis EMA 50 di sekitar harga 860. Dan di bawahnya masih ada satu resisten di 850. Jadi saat ini ADI baru berusaha untuk naik dari resisten di harga 800 yang sebelumnya merupakan support dari saham ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak ke atas. Untuk ADI bisa kita lihat walaupun naik 4% lebih, untuk data broker summary terlihat ini ada sedikit distribusi. Dan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi beda dengan Wika dan PTPP yang masih ada akumulasi, ini terlihat ada sedikit distribusi atau mungkin ada yang pakai rumus berbeda. Ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, ADI masih ada potensi untuk naik mendekati harga 850 sampai garis EMA 50, tapi harus hati-hati ada potensi untuk terkena pullback. Karena selalu apabila satu sektor mulai bergerak naik, hampir semua sektor ikutan naik. Tapi ada yang tidak diakumulasi, tapi memang dipaksain naik supaya retail masuk membeli saham tersebut. Jadi harus hati-hati, ini kekuatannya tidak dibantu dengan akumulasi. Jadi bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara. Apalagi secara grafik ADI belum bagus seperti Wika dan PTPP. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ADI dan terlihat minggu depan mulai naik tapi tidak ada akumulasi kembali, dan malah mulai ada distribusi yang lebih besar dan terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, pertimbangkan untuk take profit. Karena selama masih gagal break, ADI masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 800. Jadi harus hati-hati. Untuk WSKT bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 5% lebih ke harga 605. Dan saat ini mendekati garis EMA 50. Jadi posisinya hampir mirip dengan ADI. Dan sebelumnya bisa kita lihat WSKT sempat berada di atas garis EMA 50 dan ternyata pada saat meretest gagal bertahan dan melanjutkan penurunan kembali. Jadi saat ini support terdekat di harga 550. Saat ini belum terkonfirmasi break dari harga 600 dan di atasnya garis EMA 50 di sekitar harga 615. Dan apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka target berikutnya itu di harga 650. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dari data broker summary jika kita lihat ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham WSKT. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu dia berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry dengan target terdekat di harga 650.
atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, atau bisa saja teman-teman tunggu kembali di sekitar harga 600 untuk entry-nya. Jadi apabila minggu depan WSKT masih bisa bertahan di atas harga 600, teman-teman bisa entry dengan target tetap di 650. Dan sekarang saya coba analisa satu anak perusahaan dari salah satu emiten ini yang menurut saya grafiknya sudah mulai membaik dan ada akumulasi, yaitu saham WG. Saham WG bisa kita lihat hampir mirip dengan Wika, pergerakannya saat ini sama-sama berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Sebelumnya WG juga berusaha untuk break dari garis EMA 50, ternyata gagal break dan bergerak turun kembali. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 181, garis EMA 150 saat ini tepat di 190 yang sebelumnya juga gagal membuat WG naik, sekarang ini berubah menjadi resisten kuatnya. Dan secara tren memang mulai berusaha untuk reversal trend. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi bahwa garis downtrendnya patah. Masih ada potensi WG untuk berbalik arah apabila minggu depan gagal break dari garis EMA 50 ini. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Untuk WG bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi, dan asing juga 3 hari terakhir ini masuk akumulasi saham WG. Jadi WG minggu depan masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan lanjut naik mengetes resisten kuatnya di 190. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari harga 190 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Apabila Wika terus bergerak naik, harusnya WG juga biasanya mengikuti pergerakannya. Jadi masih bisa di hold selama Wika trennya masih bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.